Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi mengakui adanya ketersendatan stok vaksin di Kota Semarang, sehingga program vaksinasi di sejumlah lokasi terganggu. Wali Kota Semarang sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh tambahan stok vaksin COVID-19. Vaksinasi di Kota Semarang sendiri sehari mencapai 18.000 hingga 20.000 warga, baik vaksinasi pertama maupun kedua. Di Kota Semarang sendiri hingga kini mencapai lebih dari 700.000 warga vaksinasi pertama dan lebih dari 300.000 warga untuk vaksinasi kedua. Aksi berbagi oksigen gratis dilakukan sebuah komunitas di Pekalongan yang tiap hari membagikan 150 oksigen tabung berukuran 1 meter kubik kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian menyasar warga yang sedang isolasi mandiri dan memiliki saturasi rendah sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Selain datang sendiri membawa tabung oksigen, juga dibagikan dengan cara jemput bola. Syarat mendapatkan oksigen gratis ini hanya menyerahkan fotokopi KTP, surat keterangan isolasi mandiri, dan cek saturasi oksigen bagi yang menderita kesulitan pernafasan. Hingga kini, sudah lebih dari 2.000 oksigen tabung dibagikan. Harga kedelai yang terus naik membuat produsen tahu di Kendal mengurangi bahan baku produksi atau ukuran. Ketua Primkopti Harum Leri Kendal Rifai mengatakan, harga kedelai saat ini hampir Rp11.000 per kilogram. Namun jika melalui Primkopti, harganya di bawah Rp11.000, sehingga produsen tahu bisa bertahan. Produsen juga kesulitan menaikkan harga jual karena masih di masa PPKM, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Biasanya, produsen bisa memproduksi 6-7 kuintal atau sekitar 14 kg. Selama PPKM, pabrik hanya mampu memproduksi 4 hingga 5 kuintal saja, dengan jumlah produksi sekitar 12 kg. Para produsen tahu berharap pemerintah membantu mengintervensi harga kedelai sehingga harga normal kembali. Alfiano Dava Raharjo atau Vino, bocah berumur 10 tahun yang menjadi yatim piatu usai ayah ibunya meninggal dunia terpapar COVID-19, dijemput kakeknya untuk pulang ke kampung halamannya di Sragen. Kakek Vino berangkat menuju Kutai Barat, Kalimantan Timur didampingi petugas Dinsos Pemkab Sragen. Rombongan penjemput Vino dilepas Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dari pendopo rumah dinas Bupati. Penjemputan sesuai wasiat ayah dan ibu Vino yang menginginkan anaknya dirawat di Sragen. Pemkab Sragen memfasilitasi kepulangan Vino dengan mengirim 1 petugas dinas sosial untuk mendampingi penjemputan Vino. Pemkab Sragen sendiri akan terus melakukan pendampingan pada Vino sepulangnya dari Kalimantan. Sementara kakek Vino yatim menyebut saat ini cucunya dalam kondisi sehat. Vino sempat terpapar COVID-19 namun telah selesai menjalani isolasi mandiri pada 26 Juli lalu. Sebelumnya, Alfiano Dava Raharjo alias Vino, bocah 10 tahun ini, harus kehilangan kedua orang tuanya akibat COVID-19. Vino merupakan putra pasangan Kino Raharjo dan Lina Safitri. Mereka tinggal di kampung Linggang, Desa Purworejo, Kecamatan Tering, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mbahnya Mas Vino yang saat ini akan dijemput oleh beliau karena sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh orang tuanya bahwa Mas Vino untuk dirawat di kampung halaman yang berarti di Sragen. Kami memfasilitasi untuk bisa menjemput Mas Vino dan nanti insya Allah yang selanjutnya kita tunggu kedatangannya dulu. Mohon doanya teman-teman semua agar perjalanan lancar. Kondisi terakhir Vino sangat sehat sekali, bahkan kemarin saya telepon, dia lagi asik mancing, dan dia bilang sama mbahnya seperti ini, mbah nanti kalau mbah sampai sini jangan sedih, dia bilang ntar nyekar mama sama papa,
Tapi Mbah harus siap, jangan sedih ya Mbah. Dia pesan seperti itu sama saya. Justru menghibur Vino. Iya, dia Pino itu anaknya pandai, jujur aja mentalnya benar-benar kuat. Pemkab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 2 rumah sakit khusus penanganan ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2 rumah sakit ini merupakan Rumah Sakit 8 khusus COVID-19 Bambang Lipuro dan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia di Kecamatan Pandak sebagai rumah sakit khusus penanganan ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan penyediaan rumah sakit ini, ibu hamil yang terjangkit COVID-19 bergejala ringan tidak lagi bercampur dengan pasien umum COVID-19 sehingga penanganan lebih fokus. Pelayanan khusus ibu hamil penderita COVID-19 saat ini tengah dilakukan renovasi, sedangkan Rumah Sakit 8 COVID-19 Bambang Lipuro akan dibangun 10 ruang rawat ibu dan bayi pasca persalinan lengkap dengan sarana medisnya. Ibu hamil meninggal itu 17 ya, 17 baru meninggal dari 23 kalau tidak salah. Ya ini itulah makanya sekarang kita Anda lihat sendiri RSL yang dulunya hanya untuk reaktif antibodi sekarang juga sudah punya VK, ruang bersalin ibu hamil 2 dan juga kita punya ruang perawatan ibu bersalin dan bayinya tambah. Beberapa hari usai perayaan Idul Adha, jumlah penderita COVID-19 di Kelurahan Donokerto, Turi Sleman meningkat. Diduga kenaikan ini karena sejumlah warga yang seharusnya isolasi mandiri tidak jujur dan ikut bergabung dalam kegiatan pemotongan hewan kurban. Ratusan warga Kelurahan Donokerto, Kapanewon, Turi Sleman ini kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Lonjakan kasus positif COVID-19 ini terjadi pasca Hari Raya Idul Adha. Diduga ada sejumlah warga yang seharusnya menjalani isolasi mandiri, nekat ikut sholat Id dan proses penyembelihan hewan kurban di wilayah tersebut. Sebelumnya, pihak kelurahan sudah meminta warga untuk menggelar sholat Id di rumah dan melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan. Awalnya, hanya 28 orang diketahui positif COVID-19, namun setelah dilakukan tracing, ditemukan 18 orang positif, sehingga total kasus positif mencapai 46 orang. Saat diberlakukannya PPKM darurat lalu, kasus positif di Donokerto sudah menurun tajam. Namun, pasca Idul Adha kembali melonjak. Yang pasca Idul Adha 28 ditambah tadi 18. Berarti ada 36. 36. Oh, 46. Yeah. Terus dari total yang di Donokerto berapa sampai saat ini? Total Donokerto yang masih isoman 120 tambah 46. 166. Kenyataannya menurut informasi yang masih ada beberapa tempat ibadah yang menyelenggarakan sholat bersama. Kemudian pembelian kurban itu juga masih beberapa versi. Ada yang sudah tidak melakukan, tapi sebagian besar masih. Dan kalau mau dievaluasi memang harus menunggu sampai sekitar 10 sampai 14 hari setelah penyembelihan total.